Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, para jamaah Majelis Taklim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala, dan kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang keutamaan islahu baina zatil bain, ya, yaitu mendamaikan orang-orang yang bersengketa, ya. Ini adalah satu ibadah yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan masalah akhlak, yaitu seorang berjuang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Baik. Kita akan bahas tentang mendamaikan yang bersengketa, muqaddimah, ya. Yang pertama, yang perlu kita ingat bahwasanya al-ibadat al-muta'addiyah khairun atau afdal min al-ibadat al-qasirah. Ya. Ini secara umum, tentunya kalau perinci, masing-masing perincian, tapi secara umum demikian, yaitu ibadah-ibadah yang manfaatnya berkaitan dengan orang lain lebih afdal dari yang manfaatnya terbatas pada pelakunya saja. Adapun dalilnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba al-muftirun al-yawm bil ajr." Orang-orang yang berbuka pada hari ini mendapatkan ganjaran besar. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika jihad, ya. Ketika sedang jihad, Rasulullah SAW sebagian sahabat tetap puasa dan sebagian sahabat berbuka. Ya, dengan mereka berbuka puasa, pahalanya lebih besar ketika itu. Kenapa? Karena kalau mereka puasa, ibadahnya hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi ketika mereka berbuka, sehingga mereka lebih kuat untuk berjihad, dan ini manfaatnya untuk kaum muslimin. Kemudian yang lainnya berkhidmah untuk para mujahidin, ya. Karena kalau mereka dalam kondisi puasa sulit, ya. Tapi Rasulullah tidak melarang yang puasa, silakan. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berbuka ketika itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena manfaatnya kepada kaum muslimin. Ya. Demikian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani, "An amshi ma'a akhin fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Engkau, kata Nabi SAW di awal hadis, kata Nabi SAW, "Mahabbul a'mal ila Allah", amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "sururun tudkhuluhu fi qalbil muslim", yaitu rasa kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau menghilangkan rasa laparnya, itu kasih makan. Au taqdi anhu dainan, atau kau melunaskan hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau menghilangkan penderitaannya. Kemudian kata Nabi, "La an amshi ma'a akhin li fi hajatihi", aku berjalan dengan saudaraku, kawanku, dalam rangka untuk menemaninya memenuhi kebutuhannya, keperluannya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kita tidak ragu tentang keutamaan iktikaf.
Ternyata Nabi SAW mengatakan, aku lebih suka membantu saudara aku daripada i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf ibadah berkaitan dengan diri sendiri, adapun membantu saudara berkaitan dengan orang lainnya. Dan kita tahu bahwasanya mendamaikan yang bersengketa ya termasuk ibadat al-muta'addiyah yang manfaatnya ya berkaitan dengan orang lain ya, sehingga pahalanya besar. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, ala adullukum ya, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bi afdhala, yang lebih afdal min darajat, daripada derajat siyam was salat was sadaqah. Aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih afdal daripada derajat puasa, derajat salat dan derajat sedekah. Maka para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, bala. Maka Nabi berkata, ya qala salahu dzatil bain. Salahu dzatil bain. Yaitu mendamaikan orang yang bersengketa. Ini hadis sangat menakjubkan. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu ibadah yang lebih afdal daripada puasa, daripada salat, daripada sedekah? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, tentu. Ibadah apakah itu? Kata Nabi, salahu dzatil bain, itu mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Kemudian yang kedua, kita bicara sekarang secara khusus ya. Keutamaan khusus tentang keutamaan mendamaikan orang yang bertikai. Terlalu banyak dalil akan hal ini ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, kemudian qul anfalillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah di antara orang yang bersengketa. Kata Allah, damaikanlah di antara yang bersengketa. Ya, dan ini adalah perintah. Firman Allah ini adalah perintah, damaikanlah, perintah. Menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mendamaikan di antara kaum muslimin yang bertikai. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahun bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan orang tatkala mereka sedang ngobrol diam-diam. Kebanyakannya tidak baik. Yang baik apa? Illa man amara bi sadaqah, kecuali mereka bisik-bisik agar untuk menyeru kepada sedekah. Au ma'rufin, atau bisik-bisik mereka dalam rangka untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Au islahun bainan nas, atau dalam rangka untuk mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan ini, bersedekah atau memerintahkan perkara yang ma'ruf atau mendamaikan di antara orang yang bersengketa, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka ikhlas mencari wajah Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Ya, ini ganjaran besar. Ya, bahwasanya mendamaikan itu adalah ibadah yang Allah berikan ganjaran yang besar. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna
ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Subhanallah, kata Allah, sungguhnya kaum mukmin bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang bertikai. Fa aslihu baina akhawaykum, dalam surat Al-Hujurat, ya. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala, balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Barang siapa memaafkan wa aslaha, dan dia berdamai, dia islah, fa ajruhu 'ala Allah, dia mengalah, dia maafkan dan dia berbuat islah, daripada ribut kemudian kita baik-baikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil tentang keutamaan mendamaikan, ya. Tadi kita datangkan dalil umum bahwa ini merupakan ibadah yang berkaitan dengan orang lain. Yang kedua, ini dalil khusus. Di antara keutamaan yang menakjubkan, di antaranya mungkin saya tambah di sini, ya. Boleh berdusta demi mendamaikan. Nabi SAW mengatakan, la yahillul kadhib illa fi salas. Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara, ya. La yahillul kadhib illa fi salas. Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara, ya. Di antaranya untuk mendamaikan, di antaranya boleh dusta untuk mendamaikan. Ya, 3 perkara tersebut dalam perang, kemudian untuk mendamaikan atau berbincang antara suami istri yang menambah rasa cinta di antara mereka. Kemudian juga kata Nabi SAW, lam yakdzib, tidaklah berdusta, man nama baina itsnain liyuslih. Tidaklah berdusta, kata Nabi, tidaklah berdusta orang yang berbicara bohong untuk mendamaikan 2 orang, ya. Tidak berdusta, tidak dikatakan dusta orang yang berbohong di antara 2 orang untuk mendamaikan mereka. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, laisa bil kadzib, laisa bil kadzib, ya, man nama man aslaha bainan nas wa qala khairan au yanmi khairan. Kata Nabi, bukanlah seorang berdusta orang yang mendamaikan di antara manusia kemudian berkata-kata yang baik atau dia menyampaikan yang baik. Nanti akan kita bahas. Tapi intinya saya ingin sampaikan, dusta ini sebagian orang mengatakan hukum asalnya dosa besar. Bayangkan, dusta hukum asal dosa besar. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hatilah kalian terhadap dusta. Waspada, sungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka. Tetapi untuk mendamaikan boleh dusta. Berarti ini menunjukkan ini mendamaikan ini perkara yang urgen dalam syariat. Sampai dusta dibolehkan. Sampai dusta saja dibolehkan. Ya. Kemudian di antaranya yang perlu kita perhatikan juga, syariat sangat memperhatikan persatuan. Memperhatikan semua yang mengantar pada persatuan.
Dan sebaliknya, ya, sebaliknya tentunya sangat tidak suka dengan perkara yang bisa memecah persatuan. Perhatikan, semua perkara yang bisa mengantar kepada persatuan disyariatkan oleh syariat. Contoh apa? Senyum. Contoh berjabatan ketika ketemu. Contoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, semuanya. Contoh memberi hadiah. Ya, contoh banyak semua hal yang mengantarkan kepada kasih sayang. Ya, perhatian sama tangga. Kalau ada orang sakit dijenguk. Ini semua perkara-perkara disyariatkan dalam rangka untuk menjaga persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya orang beriman itu adalah bersaudara. Sebaliknya semua perkara yang mengantarkan kepada perpecahan semuanya diharamkan. Ghibah, namimah, ya, adu domba, ghibah, namimah. Kemudian apa lagi? Banyak suudzon, berburuk sangka, tajassus, cari-cari kesalahan. Ini semua menunjukkan apa? Pertikaian, ya. Kemudian menyebarkan rahasia, semua hal, ya. Membeli di atas pembelian saudara, menjual di atas penjualan saudara, melamar di atas lamaran saudara. Ini semua perkara diharamkan. Kenapa? Karena bisa memecah persatuan. Sampai berbisik-bisik di antara dua orang. Ketika ada tiga orang, dua orang berbisik, satunya tidak diajak, juga diharamkan. Ya. Kenapa? Karena fa inna dzalika yuhzinuhu, karena orang ketiga akan merasa sedih ketika kita berdua cuma berbisik-bisik, tidak ngajak bicara orang yang ketiga. Nabi larang. Karena itu semua bisa memecahkan persatuan. Yang terakhir yang saya ingatkan, ya, ini di mukaddimah, bahayanya, ya, bahaya bersengketa. Hadis pertama, Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu dalam Sahih Muslim, tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumul isnin wal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushrik billahi syai'a. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna fayuqal anziru hadaini hatta yasliha. Artinya apa? Kata Nabi SAW, setiap hari Kamis dan Jumat dibuka pintu-pintu surga. Buat apa? Hari sini hari Kamis dibuka, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap orang, setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali, yaitu bertauhid, ngaji dia bertauhid, dia tidak berbuat syirik sama sekali, maka akan diampuni. Ada bonus ampunan setiap hari ini hari Kamis. Maka berbahagialah orang-orang yang menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Tidak percaya jimat, tidak percaya dukun, tidak bergantungkan hatinya kepada manusia. Semuanya hanya berdoa kepada Allah. Dia selalu bertauhid. Tetapi kata Nabi, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang ada pertikaian antara dia dengan saudaranya, ada dongkol-dongkolan. Fayuqal, maka dikatakan anziru hadzaini, ya, tunda dua orang ini. Jangan dulu diampuni hatta yasliha, sampai mereka berdua berdamai. Tunda dulu, dikatakan kepada malaikat, jangan dulu ampuni kedua orang ini sampai mereka berdua damai, hatta yasliha. Maka sungguh merugi orang-orang yang mungkin dia sudah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, ternyata dia punya masalah sama orang. Ya, ternyata ampunannya tidak dibonuskan kepada dia, tidak dapat bonus ampunan setiap hari Kamis. Dan sungguh berbahagia orang yang hatinya lapang, tidak ada masalah sama orang. Alhamdulillah, orang mau jengkel, orang mau dongkol, dia tidak ambil peduli, dia tidak balas, maka dia akan diampuni setiap hari Kamis dengan syarat dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tiga orang, kata Nabi, tiga orang yang tidak diangkat salatnya, di antaranya tiga orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasarimani. Nabi, tiga orang yang salatnya tidak diterima
Di antaranya dua orang yang saling memboikot, saling dieman kalau bahasa kita. Diem-dieman. Apa? Boikot kalau hajar kalau bahasa syar'inya. Ya. Ini dua orang ini tidak diterima salatnya. Waliyadzubillah. Ya. Maka seorang waspada, ya. Jangan sampai dia terjebak karena egonya ribut sama saudaranya. Akhirnya salatnya dia terima, akhirnya bonus ampunan tidak dia dapat. Ini semua ikhwan dan akhwat para jamaah Majelis Ta'lim Samara. Poin-poin ini tadi ini menunjukkan tentang pentingnya mendamaikan orang yang bersengketa. Saya ulangi dari awal ya, bahwasanya ibadat yang muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat bagi orang lain lebih afdal daripada ibadah yang qasirah yang hanya terbatas untuk diri sendiri. Dan di antara ibadah tersebut adalah mendamaikan yang bersengketa. Kemudian keutamaan orang mendamaikan yang bersengketa banyak dalam Al-Quran. Ya, satu ayat saja sudah cukup, tapi ternyata ayat banyak sekali. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Damaikanlah, kata Allah, damaikanlah ya. Terlalu banyak ayat. Kemudian di antara yang menunjukkan ajaibnya ibadah ini boleh berdusta. Padahal kita tahu dosa itu hukumnya haram, bahkan dosa besar. Tapi untuk mendamaikan boleh berdusta. Bahkan kata Nabi, lam yakdzib, tidak berdusta. Dalam riwayat, laisa bil kadzib, bukanlah dikatakan orang berdusta orang yang menyampaikan kata-kata dusta untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Kemudian di antara yang menunjukkan akan ini syariat, semua perkara yang mendukung pada persatuan semua disyariatkan, dan semua perkara yang mendukung pada pertikaian semuanya diharamkan. Yang terakhir, prahara orang yang bersengketa. Kasihan, setiap Senin Kemis ada bonus diampuni, dia tidak diampuni. Kemudian salatnya tidak diterima. Waliyadzubillah ya. Tolong dihapus. Setelah ini kita akan bahas tentang macam-macam islah. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana cara mengislah. Ya, mungkin kita ingin praktekkan bagaimana cara kita mengislah orang sedang bertikai. Yang terakhir kita sebutkan tentang contoh-contoh bagaimana Nabi mengislah ya. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak dalam bukunya. Baik, kita akan bahas tentang macam-macam islah. Ya, mendamaikan. Di antara yang pertama adalah mendamaikan suami istri yang bertikai. Kemudian yang kedua, mendamaikan kaum muslimin yang berperang. Yang ketiga, secara umum ya. Adapun mendamaikan suami istri yang bertikai, maka ini datang dalam ayat secara khusus, dua ayat. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 35, kata Allah, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima." Kalau kalian khawatir mereka berdua akan cerai, terpisah antara suami istri, fab'athu hakaman min ahlihi. Maka kalau semua cara sudah tidak bisa dijalankan, maka kirimlah satu hakam, yaitu wakil utusan yang akan mewakili dari keluarga lelaki. Wa hakaman min ahliha, demikian juga satu wakil dari keluarga istri. Untuk apa? Untuk mereka diskusi agar bisa mendamaikan. Yurida islaha, kalau ternyata kedua hakim tersebut ingin kebaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan beri taufik kepada mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira ya. Lihat di sini
kata Allah Subhanahu wa taala, yurida islaha. Kalau jika kedua hakam berniat untuk islah, maka yuwaffiqillahu bainahuma, maka dimudahkan Allah, diberi taufik, dibimbing, dimudahkan Allah. Ya. Di sini lihat ayat khusus tentang islah di antara suami istri. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Bainahuma sulha. Kemudian wasulhu khair. Wa uhdhiratil anfusus syuh. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seorang wanita khawatir dari suaminya, nusyuz, suaminya mulai membangkang atau tidak suka ya, atau yang lainnya, au i'radan, atau suaminya berpaling, tidak perhatian sama dia, fala junaha 'alaihima, maka tidak mengapa di antara keduanya ayusliha, keduanya melakukan islah di antara keduanya. Ya, disuruh islah di antara keduanya. Wasulhu khair, dan islah adalah baik ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, di antara bentuk pertikaian yang paling banyak terjadi adalah pertikaian suami istri. Kita kalau mendengar curhat, paling menjengkelkan atau paling mengenaskan adalah curhat antara suami istri. Ribut mereka berdua, entah masalah ini, entah masalah anu, banyak permasalahan. Entah masalah poligami, entah masalah tidak poligami, masalah ini, masalah anu, ketidakcocokan, banyak. Sampai pada mau cerai, maki-makian, banting-bantingan, banyak. Dan itu yang disukai oleh iblis. Iblis ingin agar orang bercerai. Sebenarnya dalam hadis, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma' tsumma yab'atsu sarayahu. Iblis meletakkan singgasananya di air, kemudian dia ngutus anak buahnya. Fa'adnahu minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat dengan iblis ya adalah yang paling besar fitnahnya. Fayaji'u ahadum, setelah mereka menggoda, mereka lapor, "Oh, iblis sudah melakukan demikian." Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an," kau belum melakukan apa-apa. Ada lagi yang lapor, iblis sudah gini, kata iblis, "Ma fa'alta syai'an," kau belum melakukan apa-apa. Sampai ada satu setan datang lapor, "La azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi." Aku terus menggoda sang lelaki sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Kata iblis, "Nikma anta." Ente iblis, ente setan yang top ya. Kenapa? Karena ente telah berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Jadi kita semua harus tahu bahwasanya perceraian suami istri itu adalah program utama iblis. Program utama iblis. Maka jangan kita terjebak dengan program tersebut. Ya, laki-laki, perempuan ya harus sabar ya, berusaha untuk islah, wasulhu khair. Perdamaian itu baik ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain ya, fa in karihtumuhunna, jika kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira, ternyata Allah berikan kebaikan yang banyak di balik ketidaksukaanmu terhadap istrimu jika engkau bersabar. Saya katakan demikian juga seorang terhadap suami. Kalau ternyata Allah mengujinya dengan suami yang tidak sesuai dengan dia harapkan, maka bersabar, semoga di balik itu ada banyak kebaikan. Ini mendamaikan suami istri dalam Al-Quran Allah sebutkan. Yang kedua, mendamaikan di antara dua kaum mukminin yang bertikai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatasalu faslihu bainahuma." Jika dua kelompok dari mukminin bertikai, berperang, maka damaikanlah keduanya. Bayangkan, orang bertikai, mau perang-perang, bunuh-bunuhan, terus kita bisa mendamaikan, luar biasa. Makanya Nabi memuji Hasan. Nabi SAW memuji Hasan. Ketika Hasan masih Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib,
Ketika Al Hasan masih kecil, Nabi melihat kaum ini, kemudian Nabi melihat Hasan. Kemudian Nabi SAW berkata, Inna ibni hadha sayyidun, sungguhnya adalah sayyid. Wa la'alla Allah ayyusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Kata Nabi SAW, sungguhnya cucuku ini Hasan adalah sayyid, pemimpin. Wa la'alla Allah an yusliha bihi, semoga Allah dengan Hasan akan mendamaikan di antara dua kelompok kaum mukminin yang besar. Dan ternyata itu dibuktikan, Allah menjadikan Al-Hasan mendamaikan antara kubu Al-Hasan dengan kubu Muawiyah. Dengan cara apa? Dengan dia tanazul, dia turun dari tahta, harusnya dia menjadi khalifah, dia mengalah, subhanallah, dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan khilafah demi perdamaian kaum muslimin. Dan ini dipuji oleh Nabi SAW. Kenapa? Dia pengorbanan untuk bisa mendamaikan. Ini menunjukkan namanya mendamaikan perlu pengorbanan. Kasih mendamaikan perlu pengorbanan. Ibadah mulia butuh pengorbanan. Mendamaikan antara dua orang, mendamaikan kakak dan adik, mendamaikan antara seorang anak dengan ibunya, ini butuh pengorbanan. Secara umum maka banyak sekali model-model pertikaian, ya. Tentunya ya banyak sekali antar kerabat misalnya, ya, antara warga RT warga RT, antara apa? Antara saingan pilkada dan lain-lain, ya. Banyak sekali pertikaian antara seorang anak dengan ibunya, antara seorang kakak dengan adiknya, dan itu banyak terjadi, ya. Maka berusahalah kita mendamaikan. Terus, bagaimana cara mendamaikan? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Taklim Samara, yang mendamaikan harus cerdas, harus pandai, ya, mahir, ya. Dia harus pandai melihat situasi. Kalau dia tidak pandai, bisa lebih parah. Ingin masuk di antara dua orang bersengketa, ingin mendamaikan, tambah hancur-hancuran. Sebaiknya nggak usah. Kalau Anda tidak mahir dalam hal ini, tidak pandai ngomong, tidak pandai mencari trik-trik, nggak usah. Nggak usah berusaha untuk mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Kemudian juga kalau Anda melihat tidak masuk akal, tidak mungkin sepertinya, maka nggak usah. Ya. Saya pernah ditelepon, ya, oleh sekelompok orang. Saat saya ingin antum masuk dalam pertikaian di antara kami. Saya lihat, saya menilai ini, saya tidak suka ikut campur orang, dan saya lihat kayaknya sulit, ya. Saya tidak ingin coba, saya ingin coba maju, khawatir nanti lebih parah, maka saya mundur. Ada hal yang saya maju, beberapa kali saya dipanggil kemudian saya datang, ada hal yang saya mundur. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi. Kita harus pandai melihat. Kalau ternyata kita nggak bisa kira-kira, udahlah, nggak usah, jangan maksakan diri, coba cari ustadz yang lain. Ya. Kalau kira-kira kita bisa, maju, bismillah. Berhasil nggak berhasil, yang penting kita mengira kira-kira ini ada kemungkinan paling tidak meminimalkan pertikaian, maka ini ibadah yang mulia, yang mulia. Kemudian yang kedua, ya, harus ikhlas, karena ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah, bukan untuk pamer kepada orang bahwasanya saya sudah mendamaikan ini dan ini. Ikhlas bukan untuk pamer. Sampai mengatakan, oh semua orang kalau masalah ke saya yang bisa menyelesaikan. Itu pamer namanya. Ini ibadah, bukan untuk riya. Alhamdulillah kalau ada, ya sudahlah. Itu kita hanya usaha yang buat hati mereka bersatu kembali. Allah, bukan kita. Bukan kita. Maka ini harus ikhlas, tidak boleh kita buat lahan untuk pamer. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tadi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu, melakukan islah karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Jadi syaratnya
harus ikhlas, ikhlas. Ya. Kemudian di antaranya harus adil tentunya, ya. Harus adil. Nabi SAW mengatakan tentang apa namanya, di antara sedekah adalah bentuk sedekah, kata Nabi SAW, ta'dil bainal isnain. Engkau adil, ya. Adil di antara dua orang yang bersengketa. Ya. Jangan kita miring sebelah. Ingat ya, jangan miring sebelah. Kita berusaha agar mereka berdua ridha, tidak boleh milih sebelah, ya. Siapa yang menghukum di antara dua orang, dia adalah hakim. Hati-hati, ya. Kita ingin bela ini, enggak, kita ingin mendamaikan, bukan masalah bela-belaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau kedua hakim tadi yang dikirim untuk mendamaikan dua orang suami istri yang bertengkar, ingin kebaikan, Allah akan beri taufik agar mereka bisa damai. Kemudian di antaranya boleh berdusta. Boleh berdusta. Ini tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya ketika seorang mendamaikan dia boleh berdusta. Jika mampu untuk bertauriah, jika mampu untuk tauriah itu lebih utama. Itu lebih utama. Apa itu tauriah? Tauriah itu artinya berucap kata-kata yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Itu namanya tauriah. Ucapkan kata-kata yang benar tapi disalahpahami oleh yang mendengar. Ya. Seperti ketika Abu Bakar dengan Nabi SAW sedang berhijrah, sementara Nabi dan Abu Bakar sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Sebagian bertanya, ya Abu Bakar, siapa di depanmu itu? Abu Bakar, Nabi jalan depan, Abu Bakar di belakang. Kata Nabi, hada hadin ila tariq. Ini penunjuk jalan. Orang menyangka Muhammad SAW menjadi penunjuk jalan Abu Bakar. Ternyata maksud Abu Bakar ini penunjuk jalan menuju surga, bukan penunjuk jalan menuju Mekah, bukan penunjuk jalan menuju Madinah. Ini contoh tauriah. Ya, kalau kita bisa ngomong, contoh kita mendengar saudara kita yang si A dan si B bertengkar. Sudah bertengkar bertahun-tahun. Kemudian si B pernah berdoa Allah maghfiril muslimin. Dia ngomong, ya Allah ampunilah kaum muslimin. Ngomongnya secara umum. Terus kita bilang sama si A, WA, kemarin nggak tahu tiba-tiba saya dengar si A, si B ngomong doain kamu. Dia ngomong apa? Dia bilang, semoga Allah mengampunimu. Masa dia doain saya? Iya. Dia bilang semoga Allah mengampunimu. Ya. Padahal maksud kita, dia mendoakan kaum muslimin secara umum dan kamu termasuk kaum muslimin. Ini contoh tauriah. Tauriah itu kata-kata yang benar tapi disampaikan sehingga disalahpahami oleh yang mendengar dengan tujuan kebaikan. Ya. Kemudian di antaranya, namun kalau tidak mampu, namun kalau harus dusta, maka tidak mengapa. Nggak apa-apa, karena hadisnya jelas. Kata Nabi, laisa bil kadhib. Ya, bukanlah pendusta. Man yuslihu bainan nas. Orang yang berniat untuk mendamaikan. Fa yaqulu khairan aw yanwi khairan. Ya, tidak apa-apa. Kemudian bahkan kalau terpaksa boleh bersumpah. Jika terpaksa boleh bersumpah dusta. Boleh bersumpah dusta. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya. Saya baca dan saya dengar dari cerita seorang syekh. Saya dengar cerita seorang syekh ketika dia bercerita, dia pernah berusaha mendamaikan dua orang Saudi. Dia berusaha mendamaikan orang Saudi yang sudah lama bertikai bertahun-tahun. Akhirnya dia datang kepada si A dan si B. Dia bilang si B, si A kayaknya ingin baik sama kamu sudah lama gini. Masa iya benar sudah. Dia datang kepada si A. Si A sepertinya si B ingin baik sama kamu. Kemarin dia ngomong sama si dia bohong ini, padahal dia ngarang. Si B kayaknya ingin ketemu dengan engkau. Akhirnya si A ini karena mungkin dia ngerti agama, dia bilang, ya Syekh, ente jangan dusta. Ini ingin mendamaikan kami, ente dusta ya? Kata Syekh, tidak, saya tidak berdosa. Sumpah, bilang demi Allah. Syekh tersebut bingung, tapi terpaksa dia mengatakan, wallahi demi Allah, dia ingin ketemu denganku, padahal dia dusta. Akhirnya mereka damai atas kedustaan yang dilakukan oleh dia. Setelah itu dia gelisah, dia telepon Syekh bin Baz. Dia mengatakan, Syekh bin Baz, saya begini-begini, akhirnya saya berdusta. Apakah boleh saya dusta? Kata Syekh bin Baz, kalau mereka minta kau sumpah lagi nggak ada masalah. Ini saya dengar sudah lama. Sekarang saya baru baca, ternyata ada fatwa. Syekh bin Baz pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama.
Jadi mengatakan tidak mengambil dosa. Tapi beliau mengatakan kalau bisa tauriah, kalau bisa menghindari dosa itu yang terbaik. Tapi seandainya kalau terpaksa harus sumpah dusta, maka untuk mendamaikan itu boleh. Makanya saya ingatkan, memang kalau yang ingin masuk dalam bab ini harus pandai-pandai ya. Harus pandai ngatur strategi ya. Pandai mengambil hati dan yang lainnya ya. Kemudian ya, kalau kita jangan cerita-cerita keburukan, jangan nukil-nukil keburukan-keburukan. Ya, sebagian orang terlalu polos ya, semua dia nukilkan kepada si B ngomong apa tentang A, dia nukilkan semuanya, akhirnya si A ngamuk. Sama dia nukilkan A ngomong apa tentang B, si nukilkan semuanya, akhirnya ngamuk. Dia memecah hati di antara keduanya. Jadi tidak semua kita dengar, tidak semua kita nukilkan ya akhi. Tidak semua kita nukilkan. Oh, tidak baik, nggak usah. Kalau kita ngomong kira-kira si A bisa ribut, kita ngomong nukil dari si A, kira-kira si B bisa ribut, jangan dinukilkan. Nggak usah, ya. Nggak perlu. Kemudian, di antara yang dia lakukan adalah mengingatkan keduanya untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bisa diceritakan tentang bahayanya bertikai, kemudian mungkin keutamaan kalau berdamai dan yang lain-lain. Dan boleh dia mendamaikan dengan uang, dengan harta. Dan ini saya pernah lihat sendiri ketika saya haji di Mekah. Kemudian ada seorang syekh yang kebetulan hajian sama saya. Kemudian ada orang bertengkar. Satu melukai kepala, mukulnya kepalanya luka berdarah, akhirnya ribut. Akhirnya syekh datang mengumpulkan. Dia bilang, udah, ini uang. Kamu kalau saya kasih uang sudah ya, maafin ya. Si uang banyak nih. Ya udah, ya maaf, senang. Kepalanya bocor, tidak ada masalah. Kalau luka yang penting dapat duit banyak. Sudah selesai, Bu ya. Ini contoh bahwasanya terkadang kita perlu berkorban untuk mendamaikan orang yang bertikai ya. Untuk mendamaikan orang bertikai. Tidak ada masalah, ini baik ya. Terkadang kita harus untuk terjadi kesambungan hati, kita perlu berkorban. Kita mungkin ada masalah atau si A punya masalah sama si B, kita bilang ente kasih hadiah lah sama si B, gimana? Ini saya kasih duit sama Bang, oke si B, misalnya. Untuk apa? Untuk mendamaikan. Ini keluar uang pada tempatnya. Karena memang terkadang untuk mendamaikan butuh biaya. Baik, ini yang saya sampaikan. Terakhir saya ingin menyampaikan contoh-contoh. Mudah-mudahan masih ada waktu. Bagaimana Nabi berusaha mendamaikan di antara orang-orang yang bertikai. Tolong di foto. Tidak usah dihapus. Baik, kita akan bacakan ya beberapa usaha mendamaikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna unasa min Bani Amr bin Auf kana bainahum syai'un. Ada sekelompok sahabat dari kaum Ansar dari Bani Amr bin Auf, ini kalau tidak salah daerah Kuba ya. Mereka terjadi pertikaian. Dalam sebagian riwayat disebutkan mereka bertikai sampai lempar-lemparan batu dan yang lain, dan sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fakharaja ilaihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pergi menuju mereka bersama fi unasi min ashabihi yuslihu bainahum, dalam rangka untuk mendamaikan mereka. Nabi jauh. Fahadrat salat, ternyata sudah tiba waktu salat, ya. Kalau tidak salah waktu salat asar ya. Nabi belum datang-datang. Nabi masih sibuk mendamaikan. Bilal azan. Kemudian sudah dikumandangkan, Nabi belum datang-datang. Kemudian Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka tahu orang paling utama adalah Abu Bakar setelah Nabi. Maka mereka berkata, Bilal berkata, "Inna nabiyya hubis."
Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah SAW tertahan. Waqad hadaratis salat, sudah tiba waktu salat. Fahallaka anta umman nas? Maukah engkau mengimami kami? Ya Abu Bakar, ya gimana lagi? Faqala na'am, enggak apa-apa. In syi'ta, kalau kau mau ya enggak ada masalah. Faqama salat, maka akhirnya Bilal qomat, kemudian Abu Bakar maju jadi imam. Ketika Abu Bakar sedang jadi imam, datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di antara saf-saf, kemudian tiba di saf awal. Maka orang-orang kasih tahu Nabi, kata Abu Bakar ya, maka Abu Bakar pun akhirnya mundur dan menyuruh Nabi maju. Tapi maksud saya lihat di sini, kita tahu Nabi adalah orang yang paling perhatian tentang ibadah salat. Tapi sampai Nabi hampir terlambat salat atau terlambat rakaat pertama, gara-gara ingin mendamaikan sahabat yang sedang bertikai. Ini dalil bahwasanya Nabi berjalan jauh dari Madinah menuju Kuba, ini jauh ya. Dan niat untuk mendamaikan mereka. Ya, ini karena mendamaikanlah ibadah yang mulia. Ya. Kemudian juga di antara contohnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi 'aliyatan aswatuhuma." Nabi sedang dalam rumah, tiba-tiba Nabi mendengar ada dua orang bertikai, suara mereka tinggi, dua sahabat bertikai, suara mereka keras. Di pintu kedengaran. Wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqul wallahi la af'al. Ternyata satu sedang menagih utang, yang satu bilang, "Ya sudah ya akhi, kurangkanlah hutangmu, saya belum bisa bayar. Sebagian aja saya baru bisa bayar." Yang satunya bilang, enggak ada. Bayar full. Ayo kurangi. Sampai dia mengatakan, dia bersumpah, wallahi la afal, demi Allah saya tidak akan kurangi. Fakharaja Rasulullah SAW, ini ribut nih. Rasulullah SAW keluar, mereka berdua. Rasulullah SAW berkata, Ainal muta'alli ala Allahi la yaf'alul ma'ruf. Kata Nabi, siapa tadi yang bersumpah kepada Allah tidak akan melakukan kebaikan? Karena mengurangi hutang adalah kebaikan. Siapa tadi bersumpah dengan nama Allah tidak akan melakukan kebaikan? Maka akhirnya sahabat tadi berkata, mungkin dia malu dan yang lainnya, ana ya Rasulullah, tadi saya ngomong ya Rasulullah, falahu ayu dzalika ahab. Kata dia, enggak ya Rasul, terserah dia mau apa, mau dikurangi untuk bayar modal doang, terserah. Saya tidak ambil untung, enggak apa-apa. Ya, atau ngurangi, saya bayar utang tidak full, enggak jadi masalah. Terserah apa yang dia sukai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di antara kedua pertikaian tersebut dalam rangka untuk mendamaikan. Ada cerita menakjubkan. Saya bacakan ya hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran." Jadi ada seorang membeli rumah, aqaran lahu, membeli rumah temannya, sahabat. Fawajada ar-rajul alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Ternyata ketika dia beli bangunan tersebut, dia dapati dalam bangunan tersebut ada satu jarrah, yaitu satu tempat isinya emas. Mungkin satu kendi isinya emas, banyak. Gimana nih, masa saya beli rumahnya mungkin enggak seberapa, ternyata dalamnya ada emas. Faqala alladhi ishtara al-aqar, khudh dhahabaka minni. Akhirnya dia kasih tahu sama pemilik rumah, fulan, saya dapat emas dalam rumahmu, ambil. Saya cuma beli rumahmu. Masya Allah, dia warok, dia enggak mau ambil. Dia kembalikan kepada pemilik rumah. Enggak. Kata dia, "Inna mastaraitu minkal arda wa lam abta minka zahab." Saya hanya membeli tanahmu doang. Saya tidak beli emasmu. Ya, harga tidak sebanding. Saya cuma beli tanah, tidak beli emasmu. Wa qala alladhi syara al-ard. Penjualnya berkata apa? "Inna ma bi'tukal arda wa ma fiha." Ambil emas. Saya jual tanah sekalian apa isinya. Ambil. Subhanallah, dua-duanya takut berdosa. Yang satu takut ngambil ini emas karena dia belinya bukan beli emas. Yang satu tidak mau ambil kembali, takut bahwasanya dia beli tanah dengan apa isinya. Ya mungkin dia lupa, mungkin dia tanam apa segalanya ya. Intinya satu bilang ambil, satu bilang kalau kita, masya Allah ini baik banget, memang saya tidak dulu. Enggak, ini dia takut mengambil, harus dikembalikan. Yang dikembalikan tidak mau. Ribut mereka. Menajibkan. Fatahakama ila rajulin. Ya, maka dua orang ini pun berhukum kepada salah seorang. Nabi cerita tentang dua orang. Maka dua orang ini pun berhukum kepada salah seorang. Faqala alladhi tahakama ilaihi alakum walad. Ini bukan Nabi, tapi Nabi menceritakan tentang kisah ini. Maka mereka berdua
berhukum kepada salah seorang lelaki. Akhirnya orang ini cerdas, dia berkata apa? Alakuma walad, apa kalian berdua punya anak? Kalian ribut ini emas di mana ini? Kalian berdua punya anak? Faqala ahaduhuma li gulam. Yang satu berkata saya punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar li jariyah. Yang satu mengatakan saya punya anak perempuan. Kata orang ini, ankihul gulamal jariyata wa anfiqu ala anfusikuma minhu wa tasaddaqa. Ya. Dan kalau gitu nikahkanlah anak laki-lakimu, anak perempuanmu, ya. Kemudian berinfaklah, ya, sebagai maharnya agar mereka menikah dan bersedekahlah kepada mereka atau bersedekah pada yang lain. Akhirnya selesai urusannya. Di antara juga disebut tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, kisah dari Imam Bukhari. Kisah juga menakjubkan, ya. Dari Auf bin Malik Ibnu Tufail berkata, "Anna Aisyah tahuddithat." Aisyah dikabarkan, anna Abdullah bin Zubair, bahwasanya ponakannya Abdullah bin Zubair bin Awam, qala fi bai'in a'ta'in a'tathu Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini adalah seorang yang sangat dermawan. Apa yang datang dari dia berikan. Dia kasih orang 100.000 dirham, dia kasih fulan, dia kasih terus. Karena orang sayang sama Aisyah, kadang diberikan harta dia bagi-bagi. Dan Aisyah terkenal sangat rajin bersedekah. Ya. Saking banyaknya dia bersedekah, sampai ponakannya Abdullah bin Zubair tidak suka hal tersebut. Abdullah bin Zubair mengomentari hadiah-hadiah yang Aisyah berikan kepada orang-orang. Apa kata dia? Wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Kata Ibnu Zubair, ponakannya, demi Allah, Aisyah akan berhenti, tidak bagi-bagi hartanya, tidak sedekah-sedekah terus, atau aku akan menahan dia supaya tidak bisa mengolah hartanya. Kabar ini sampai kepada Aisyah. Aisyah cek, ternyata benar. Dan Aisyah menganggap Ibnu Zubair seperti anaknya, karena dia adalah putra dari Asma bintu Abi Bakar, ponakannya. Bahkan Aisyah ketika diberi kunyah oleh Nabi, akhirnya Aisyah berkunyah dengan Ibnu Zubair, Ummu Abdullah. Kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdullah. Maksudnya Abdullah ini siapa? Abdullah Ibnu Zubair. Dia berkunyah dengan ponakannya. Seakan-akan ponakannya adalah anaknya sendiri. Ya. Maka ketika dia mendengar ponakannya yang sangat dia sayangi, yang sampai dia berkunyah dengan nama ponakannya tersebut, seakan-akan anaknya sendiri, ternyata bilang, itu Aisyah akan berhenti dari bagi-bagi harta, kalau tidak aku akan mengisolasi dia, sehingga dia tidak bisa, hartanya akan saya tahan, sehingga dia tidak bisa, sumbang sana sini. Kata Aisyah, ahuwa qala hadza, apakah dia telah menyampaikan ini? Qalu na'am. Kata mereka, benar wahai Aisyah. Aisyah akhirnya marah, dia berkata, lillahi alayya nadhrun. Aku bernazar, Allah ukallima Ibnu Zubair abadan. Aku tidak akan ngomong sama ponakanku selama-lamanya. Aisyah marah. Ya, karena dia menganggap ini anak, saya anggap sebagai anak, dan saya adalah istri Rasulullah, saya ummul mukminin, saya bibinya, ya, dan saya melakukan kebaikan ditahan-tahan. Aisyah bukan orang bodoh. Aisyah orang cerdas, wanita cerdas di alam semesta ini. Ya. Jadi kaum muslimat paling cerdas. Sahabat dia masalah tanya kepada Aisyah, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu nilai dunia, dia tahu nilai akhirat. Dia mau bagi-bagi hartanya, dia tidak peduli. Kemudian mau ditahan-tahan sama ponakannya. Ini menurut Aisyah sikap kurang ajar dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair juga niatnya baik. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu niatnya baik. Agar bibinya tidak hambur-hamburkan uang, sisakan mungkin buat dia atau untuk kemaslahatan dia. Tapi Aisyah tersinggung. Aisyah mengatakan, wallahi, ya, la ukallimu Ibnu Zubair abadan. Demi Allah aku tidak akan ngomong sama ponakanku selamanya. Akhirnya Ibnu Zubair, ya, minta maaf, kemudian minta syafaat agar minta maaf kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, wallahi la usyafi' fihi abadan. Tidak ada syafaat. Saya tidak mau menerima syafaat. Wala atahannasu ila nadhir. Saya tidak mau membatalkan nazar saya. Saya sudah bernazar, saya tidak mau membatalkan. Orang dahulu, para salaf, para sahabat, mereka tahu tentang nazar. Mereka seakan-akan, Aisyah kita tahu bagaimana kisahnya, dia dibela oleh Allah ketika dulu berdusta. Mereka ketika berbicara sesuatu, mereka tahu betul mereka sedang bersumpah kepada Allah, Tuhan, pencipta alam semesta, mereka tahu. Sehingga itu Aisyah bernazar, dia tidak mau membatalkan nazarnya. Dia berkata, wala atahannasu ila nadhir. Aku tidak akan membatalkan nazarku. Saya tidak membatalkan. Akhirnya tatkala waktu semakin lama dan Aisyah tidak menerima Ibnu Zubair, akhirnya Abdullah bin Zubair berkata kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghus, dan mereka berdua dari Bani Zuhrah. Kemudian Ibnu Zubair berkata, unshidukuma billahi lama adkhaltumani ala Aisyah.
saya mohon kepada engkau berdua, demi Allah saya minta kalian berdua masukkan saya ketemu Aisyah. Karena Aisyah ada, Ibnu Zubair minta syafaat agar bisa ketemu, Aisyah nggak mau ketemu, nggak mau ngomong, nggak ada. Dia marah ya. Akhirnya dia minta tolong dua orang ini agar memberi masukan dia bisa ketemu Aisyah. Akhirnya kedua orang ini cerdas, dia ingin mendamaikan di antara Aisyah dengan radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu, dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Akhirnya Miswar, bagaimana cara mereka lakukan? Mereka melakukan trik. Al-Miswar dan Abdurrahman, mereka menggunakan dua kain mereka, ya, menggunakan baju mereka, kemudian mereka minta izin ketemu Aisyah. Mereka berdua berkata bareng-bareng, lihat trik mereka. Mereka berdua berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dua-dua ngomong sekalian. Ana dukhul, bolehkah kami masuk? Masuk ke rumah Aisyah tentu di balik hijab. Kata Aisyah, udkhulu. Silakan masuk. Padahal mereka bertiga. Ada Al-Miswar, ada Abdurrahman, dan ada Abdullah bin Zubair. Tapi yang mengucapin salam dua orang aja. Mereka melakukan trik, hilah ya. Assalamualaikum. Bolehkah kami masuk? Silakan masuk, kata Aisyah. Kulluna, kami semua boleh masuk? Kata Aisyah, na'am ya. Bertiga maksudnya. Bukan berdua, tapi bertiga. Akhirnya, udkhulu kullukum. Kata Aisyah, kalian masuk semuanya. Jadi tidak tahu ternyata, Aisyah tidak tahu ternyata di antara mereka berdua ada orang ketiga, yaitu Abdullah bin Zubair, ponakannya. Falamma dakhalu, tatkala mereka masuk, Ibnu Zubair langsung masuk ke dalam hijab. Ada tirai, dia masuk ke dalamnya. Kemudian dia peluk bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki, dia pun menangis, ya bibiku maafkan aku, wahai bibiku maafkan aku. Dia nangis. Kemudian Miswar dan Abdurrahman juga bilang, wahai Aisyah, wahai ibunda, ayo bicara sama dia, ayo bicara sama dia. Terimalah minta maafnya. Ya. Mereka nasihati, wa Aisyah, bukankah kau tahu bahwasanya Rasulullah melarang untuk memboikot, apalagi memboikot ponakan. Mereka sebutkan hadis, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudara lebih dari 3 hari. Ini mereka mengajari Aisyah. Aisyah tahu itu semua ya. Tapi Aisyah menganggap ini kesalahan berkaitan dengan durhaka kepada orang tua, durhaka kepada seakan-akan dia ibunya. Terus mereka ngerayu, sementara Abdullah bin Zubair nangis sudah peluk bibinya, tidak mau lepas. Apa kata Aisyah ya? Akhirnya ketika diingatkan terus, kemudian Aisyah pun menangis. Aisyah juga menangis. Dia mengatakan apa? Gak bisa, ini nazar tuh. Aku sudah bernazar kepada Allah, tidak mau ngomong sama dia. Tidak bisa saya batalkan nazarku. Wan nazaru syadid. Dan sumpah itu nazar itu berat. Gak mungkin saya langgar. Mereka terus ngomong sama Ibnu Zubair. Akhirnya Aisyah pun luluh. Akhirnya dia pun berbicara dengan Ibnu Zubair. Dan dia memerdekakan 40 orang budak. Padahal kalau batal nazar cuma puasa 3 hari cukup. Atau 1 budak cukup. Ini 40 budak karena Aisyah tahu nazar dia kepada Allah tidak sembarangan. Akhirnya dia pun damai dengan ponakannya dan dia pun merdekakan 40 orang budak dan dia menangis sampai akhirnya air matanya hatta tabulla dumu'uha khimaraha, sampai jilbabnya penuh dengan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi ini di antara ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kisah-kisah orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan di antara kaum muslimin yang bertikai. Tentu banyak kisah-kisah yang lain, tapi waktu sudah selesai. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang tidak suka bertikai. Kalau bertikai mudah memaafkan. Kalau ada saudara kita bertikai, kita berusaha masuk di antara mereka untuk mendamaikan. Karena mendamaikan 2 orang bersengketa, ibadahnya adalah ibadah yang agung, pahalanya sangat besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita kepada para jemaah Majelis Taklim Samara ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu dalam kajian berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.